Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Santriatian Ivana dengan NIM 230018250. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai responsi deep learning, implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Jadi intinya program ini saya latih supaya bisa baca kalimat bahasa Inggris yang grammarnya masih berantakan. Terus programnya otomatis benerin jadi kalimat yang lebih baku dan benar secara tata bahasa. Untuk yang pertama-tama kita load datasetnya dari Hugging Face. Dataset ini isinya pasangan kalimat yang salah grammarnya sama versi koreksinya. Awalnya dataset ini kepisah jadi data validation dan data test. Terus saya gabungin jadi satu supaya sampelnya lebih banyak dan bisa dibagi ulang. Lalu setelah digabung, saya ubah datanya jadi data frame dengan kolom input itu kalimat yang salah dan untuk kolom target itu kalimat koreksinya. Terus saya acak urutannya menggunakan shuffle the dataset atau buat dataset acak. Lalu setelah ini tuh biar kenapa ini di shuffle, ini tuh biar nggak bias. Lalu setelah itu baru saya split jadi 3 bagian. Yang pertama itu trainingnya 70% yaitu 1052 dan validation 225 dan testingnya 226. Kita masuk ke tahap tokenisasi. Di sini kalimat target saya kasih token khusus SOS di awal dan EOS di akhir. Ini penting karena nanti di kode transformer perlu tahu kapan mulai dan kapan berhenti generate kata. Setelah itu, semua kalimat saya ubah jadi angka pakai tokenizer dengan ukuran vocabulary 12.000 kata. Lalu depending supaya ukuran panjang semua square-nya sama. Lalu yang terakhir itu dibungkus jadi TensorFlow dataset biar bisa diproses batch demi batch pas training. Karena transformer itu beda dari RNN dan STM, dia nggak baca kata satu-satu secara urutan. Jadi, dia perlu informasi tambahan soal posisi kata dalam kalimat. Makanya saya bikin fungsi positional encoding yang pakai kombinasi sinus dan kosinus biar tiap posisi kata punya sidik jari numerik yang unik. Lalu bisa dilihat di visualisasinya, pola sinus kosinus ini dibikin tiap posisi kata punya kombinasi nilai yang beda-beda. Jadi model bisa tahu urutan kata meskipun diproses secara paralel. Lanjut di bagian intinya, ini visualisasinya. Lalu kita lanjut ke intinya yaitu arsitektur transformers. Di sini hypersnya saya menggunakan num layers 4, di modelnya 128, num heads-nya 8, batch size-nya 64, dan square latch-nya 100, di FF-nya 512, dropout rate-nya 0,1. Lalu di sini ada multi-head attention block. Di sini hasilnya itu 64, 100, dan 128. Lalu multi-head attention yang bikin model bisa fokus ke bagian kalimat yang relevan pas memproses tiap katanya. Ini untuk self attention-nya sama hasilnya kayak yang di atas ini. Lalu ini
untuk hasil retrun attention score-nya. 64, 100, 128, 64, 8, 100, dan 100. Ini untuk visualisasi attention map head 1. Lalu ke explain padding max. Padding max. Di sini ada 1, 5, dan 5. Di sini untuk masket output setnya ada 5, 1, 5, dan 128. Lalu masuk ke feed forward network. 2 layer dan dense yang memproses representasi tiap posisi kata secara independen. Di sini untuk output setnya itu 4, 10, dan 128. Ini untuk encoder layer. Ini untuk encoder layer. Ini implementasi encoder lengkap. Ada 2, 15, dan 128. Ini test with mask. Encoder layer padding masknya 2, 8, dan 8. Set encoder layer padding masknya 2, 8, 8 sama. Lalu 2, 8, dan 128. Ini untuk decoder layernya. Encoder layer dan decoder layer ini yang menggabungkan attention, feed forward, residual connection, layer normalization, dan dropout. Lalu ini untuk implementasi decoder lengkapnya. Ini tes decodernya. Ini encoder output dan decoder input. Lalu ada juga fungsi maxik, padding max, supaya token kosong nggak ikut diperhitungkan, dan look ahead max di decoder supaya model nggak nyontek kata yang belum seharusnya dilihat. Ini look ahead mask. Lalu semua komponen ini saya satukan jadi satu kelas yang besar bernama transformer, yang isinya ada decoder, ada encoder, decoder, dan satu layer dash terakhir untuk memprediksi probabilitas setiap kata di vocabulary. Ini untuk outputnya. Lalu untuk percobaan ke N, pelatihan model. Pada bagian pelatihan model ini, saya menginisialisasikan kembali transformer, kemudian mendefinisikan loss function, optimizer, dan metrik evaluasi. Selanjutnya, model dilatih menggunakan dataset training selama beberapa epoch, sehingga bobot model diperbarui agar mampu mempelajari pola koreksi tata bahasa. Lalu di sini import library-nya saya pakai import TensorFlow as TF, sama import NAPI as NP, sama import type. Pada bagian ini saya membuat objek transformer menggunakan hypermeter yang telah ditentukan seperti jumlah layer dimensi, embedding, jumlah attention head, dan ukuran vocabulary-nya. Lalu untuk loss function, untuk menghitung selisih antara hasil prediksi modal dengan target sebelumnya.
Lalu untuk ini masih sama tadi dengan ini loss function. Lalu untuk akurasi functionnya, untuk menghitung tingkat akurasi prediksi model dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data target. Lalu di optimizer saya mengisi 1E sampai 4. Lalu untuk trainingnya, sini training loss, training akurasi. Lalu di sini training loopnya. Ini untuk training bagian transformernya. Ini untuk hasil outputnya. Prediction shape 32, 78, dan 100 dan 12.000. Untuk lossnya itu 9,40 jika dibulatkan. Lalu ini untuk trend stepnya menggunakan teacher forcing. Sini menggunakan teacher forcing dan computer gradients, update parameters, dan komputer akurasi. Ini untuk tes 1 training step only-nya. Ini tadi lossnya 9,40 dan saya mengisi epoch-nya itu 10. Bisa dilihat. Ini ada banyak. Ini untuk evaluasi modelnya. Setelah proses training selesai, model dievaluasi untuk mengetahui performanya menggunakan data yang belum pernah dipakai selama pelatihan. Ini untuk model evaluation on test data. Pada tahap ini, model diuji menggunakan data testing. Dari proses ini diperoleh nilai tes loss-nya 6,1518 dan tes akurasinya 0,1648 jika dibulatkan menjadi 0,17. Ini untuk referensi koreksi tata bahasanya. Lalu ini menuliskan she go to school every day. Jadi inputnya, predictionnya ini. Lalu untuk percobaan yang kedua ini juga sama seperti tadi penjelasannya. Hanya saja di sini saya mengisi epoch-nya itu 20. Saya mengisi epoch-nya itu 20 sehingga menghasilkan akurasi untuk di model evaluation on test datanya itu 5,60 dan tes akurasi ini untuk tes loss-nya 5,60 dan tes akurasinya itu 0,19. Ini sama seperti tadi. Ini kita akan masuk ke percobaan pertama. Percobaan pertama saya jadikan sebagai baseline. Pakai konfigurasi awal yaitu 4 layer, terus modelnya 128, 6 heads-nya 8, batch size-nya 64. Lalu untuk length-nya 100 dan di FF-nya 512, drop out-nya 0,1. Di sini masih sama kayak yang tadi di atas. Yang percobaan awal tadi, yang percobaan pertama menggunakan epoch 10. Di sini saya untuk percobaan pertama itu masih menggunakan epoch 10. Karena ini nanti buat perbandingan
masih tetap menggunakan epoch 10 dan tidak mengubah apapun, masih sama seperti yang bagian percobaan ke N tadi. Lalu untuk selanjutnya sini menghasilkan tes lossnya 6,14 dan tes akurasinya 0,14. Di sini tidak mengubah apapun, masih sama seperti percobaan yang ke N tadi. Lalu kita masuk ke percobaan kedua. Di sini tuh saya hanya menaikkan jumlah epochnya aja. Ini saya naikkan jadi 30 epoch. Saya naikkan jadi 30 dan buat hanya itu aja yang buat percobaan kedua yang aku ganti. Itu cuma 3 epochnya aja 30. Dan ini menghasilkan tes lossnya itu 5,10, jadi turun, beda sama yang percobaan satu tadi. Terus untuk tes akurasinya naik jadi 0,27. Untuk yang percobaan pertama tadi kan 0,14 dan untuk percobaan kedua 0,27. Lalu kita akan melihat percobaan ketiga. Di sini untuk percobaan ketiga saya mengganti bagian ini, optimizernya. Saya naikkan jadi 2E sampai 4, min 4. Tadi kan 1E min 4 kan. Ini saya ganti jadi 2. Untuk epochnya masih 20 sama kayak yang percobaan satu tadi, karena hanya saya ganti di optimizernya saja. Dan di sini menghasilkan tes lossnya 4,77 dan tes akurasinya 0,31. Jadi untuk percobaan pertama tadi untuk tes lossnya itu kan 6,17 atau 6,14 kan. Nah, ini turun untuk tes lossnya, tapi untuk akurasinya naik menjadi 0,31. Kita masuk ke percobaan keempat. Di sini percobaan keempat itu di bagian hyperparametersnya saya mengganti di modelnya itu saya ganti jadi 256. Jadi diganti jadi segitu. Terus juga ganti buat lalu saya ganti juga buat DFF-nya itu jadi 1024. Jadi saya ganti bagian DFF-nya dan di modelnya nggak sama kayak percobaan 3, 2, dan 1 tadi. Kita lihat hasilnya. Epochnya masih sama kayak percobaan 3 tadi, 20. Akurasinya tes lossnya 4,64 dan tes akurasinya 0,34. Ini juga naik lebih dari percobaan 3, percobaan 2, dan percobaan 1 ya. Ini buat koreksi tata bahasanya. Lalu untuk percobaan 5, ini saya ganti di drop out-nya, rate-nya ini saya ganti 0,2. Karena yang tadi kan di atas 0,1 buat percobaan 4, 3 sama 2 sama 1 kan 0,1, ini saya ganti 0,2.
Saya ganti 0,2 itu dengan harapan model makin dalam dan makin general. Tapi untuk effortnya masih juga sama 20. Tapi hasilnya malah untuk tes lossnya itu 5,69, tapi tes akurasinya jadi jelek, jadi 0,17 aja, beda sama yang percobaan 4, 3, 2, dan 1. Ini jadi jelek. Sebenarnya ini lebih bagus daripada percobaan 1, tapi ini lebih jelek daripada percobaan 2 dan 3 dan 4. Di sini ada analisis akhirnya. Dari kelima percobaan yang tadi udah saya coba, kesimpulannya konfigurasi terbaik ada di percobaan keempat, yaitu dengan di model 256 dan di FF-nya 1024 karena hasilnya paling paling rendah lossnya dan paling tinggi akurasinya dibandingkan percobaan yang lain. Dan dari yang saya pelajari, pertama menaikkan kapasitas model lewat di model dan di DFF itu lebih efektif buat ningkatin performa dibandingkan cuma nambahin jumlah layer atau dropout. Kedua model yang lebih dalam nggak selalu lebih baik, kayak kelihatannya di percobaan kelima malah performanya turun. Ketiga, pemilihan learning learning rate dan jumlah eposnya itu juga berpengaruh besar. Kelihatan banget dari lompatan hasil antara percobaan 1 dan percobaan 2. Secara keseluruhan, proses stunning hyperparameter ini mengajarkan saya bahwa eh, menya- bahwa mencari konfigurasi terbaik itu emang butuh eksperimen berulang dan setiap keputusan arsitektur harus dicek dampaknya lewat evaluasi bukan ditebak-tebak aja. Eh, untuk umpan keseluruhan praktikum hingga responsi, selama mengikuti praktikum deep learning, saya mempelajari berbagai macam materi, mulai dari DNN, terus running hyperparameter, bahkan ada CNN, transfer learning, LSTM, dan masih banyak lagi. Eh, saya sudah banyak apa itu bagian yang paling menantang buat saya ya proses penyusunan laporannya karena butuh ketelitian dan waktu dokumentasi yang lumayan panjang. Tapi secara keseluruhan praktikum ini membantu banget menambah pemahaman saya soal implementasi berbagai model deep learning secara langsung. Sekian presentasi saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.